Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Ipang Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dan diberkahi segala aktivitasnya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya ingin coba bahas lagi mengenai titik exchange ataupun titik Xmart ya guys. Di sini saya sekedar menginformasikan ataupun mengingatkan bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang sudah daftar, yang sudah memaksimalkan untuk aplikasi titik exchange ini, karena ada informasi yang perlu ataupun penting untuk disampaikan ke teman-teman mengenai proses KYC yang tingkat lanjut ataupun yang kedua ya guys. Karena untuk proses KYC yang kedua itu ada jangka waktunya, ada batasan waktunya ya guys. Jadi coba saya akan buka aja langsung untuk informasi yang ada di twitternya ya guys. Saya coba buka aja. Nah, di sini ya guys, saya buka di Tantin grupnya di twitternya ya guys. Saya coba untuk informasinya di 2 hari yang lalu ini akan saya bacakan aja. Saya terjemahkan terlebih dahulu biar bisa sama-sama memahami ya guys. Peningkatan besar, portal KYC yang canggih telah resmi diluncurkan dan mini app telah sepenuhnya diperbarui. Pengguna titik exchange yang terhormat, untuk meningkatkan pengalaman layanan dan bekerja sama dengan pembangunan ekosistem CTC, titik exchange mini app telah menyelesaikan pemutakhiran penting dan menambahkan pintu masuk autentikasi KYC yang canggih. Harap selesaikan peningkatan dan sertifikasi sesegera mungkin untuk memastikan pengiriman airdrop dan hak ekologis berikutnya. Nah, jadi bisa dipahami ya guys. Teman-teman bisa baca sendiri di twitternya biar lebih mantap lagi. Untuk yang pertama ini, tingkatkan konten. Tombol baru autentikasi airdrop telah ditambahkan ke beranda. Setelah masuk, Anda dapat langsung masuk ke halaman autentikasi di beranda. Sistem mengharuskan Anda memverifikasi ulang akun dan kata sandi mini app. Nah, jadi ini mengenai aplikasi titik exchange ya guys, karena di tampilan awal itu sudah ada perubahan untuk menu apa ini namanya, autentikasi airdrop itu sudah ada di tampilan awal ya guys. Proses pendaftaran sertifikasi KYC tingkat lanjut, mengunggah dokumen identitas, pengenalan wajah, penyerahan untuk ditinjau, pemberitahuan sertifikasi. Sertifikat harus asli dan jelas. Ini perlu diperhatikan untuk teman-teman semua. Harap lakukan pengenalan wajah di lingkungan yang cukup terang. Disarankan untuk menggunakan peramban Chrome ya guys. Jadi ini untuk proses KYC-nya ya guys. Jadi untuk foto KTP-nya itu diharapkan itu fotonya jelas, tulisannya bisa terbaca, gak ada yang kepotong untuk foto KTP-nya ya guys ataupun ID-nya. Terus intinya untuk pencahayaannya juga harus baik ataupun bagus ya guys. Nah, saya lanjut lagi. Setiap pengguna hanya dapat menyelesaikan sertifikasi KYC lanjut 1 kali. Harap pastikan informasinya akurat. Nah, ini diberi kesempatan 1 kali. Jadi teman-teman yang sudah daftar, sudah memaksimalkan, dipastikan ataupun disarankan itu untuk ID KTP-nya itu sesuai ya guys, jangan asal-asalan ya guys. Jika pengiriman awal gagal, sistem mendukung pengiriman ulang, tetapi autentikasi berulang tidak dimungkinkan. Jadi ini kalau memang teman-teman itu pas waktu memproses KYC-nya, mengirim KYC-nya ya ternyata ada kegagalan, itu masih bisa dicoba lagi. Karena di akun saya juga sempat pas proses kirim ternyata itu gagal, jadi saya ulangi lagi yang kedua kali, alhamdulillah terus terkirim dan berhasil ya guys. Lanjut lagi untuk yang kedua, pengingat penting. Ini adalah pembaruan wajib. Jika Anda tidak meningkatkan versi, Anda tidak akan dapat terus menggunakan layanan tersebut.
Menyelesaikan KYC tingkat lanjut merupakan persyaratan untuk menerima airdrop CTC dan izin ekologi di masa mendatang. Nah, jadi teman-teman memang harus perlu memantau terus ya guys, ataupun cek aplikasinya. Kalau memang perlu diperbarui ke versi yang terbaru juga teman-teman perlu lakukan ya guys, baik itu di titik Xmart-nya maupun di titik Exchange-nya. Nah, terus selesaikan KYC tingkat lanjut ataupun KYC yang kedua, karena ini termasuk syarat sahnya ya guys untuk menerima airdrop nantinya. Jadi kalau teman-teman prosesnya nggak sampai selesai di KYC kedua, itu otomatis koin yang teman-teman kumpulkan, yang sudah teman-teman dapatkan, itu kemungkinan itu nggak bisa didistribusikan ya guys. Nah, jadi memang ini sangat penting untuk teman-teman lakukan KYC yang kedua dan harus lulus ya guys. Aktivitas airdrop berakhir pada pukul 23.59 tanggal 5 Mei 2025 waktu Singapura. Tidak ada solusi yang akan diberikan setelah batas waktu. Wes, ini guys. Jadi untuk proses KYC yang kedua itu dibatasi sampai tanggal 5 jam segini ya guys. Teman-teman bisa baca sendiri. Jadi sebelum di tanggal 5 teman-teman harus sudah melakukan KYC yang kedua. Kalau tidak melakukan KYC itu tidak ada solusi lagi ya guys. Jadi koin yang Anda kumpulkan yang sudah didapat itu nggak bisa didistribusikan ke akun teman-teman ya guys. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap Titi Exchange. Tim pertukaran Titi 29 April 2025. Nah, jadi untuk video kali ini ataupun informasinya seperti itu ya guys. Jadi untuk teman-teman yang sudah garap, yang sudah daftar, perlu lakukan KYC yang kedua ataupun KYC tingkat lanjut, karena ini termasuk syarat sahnya ya guys. Jadi kalau teman-teman nggak nyampe ke proses KYC yang kedua, itu teman-teman nggak bakalan dapat koinnya ya guys. Itu secara pemahaman saya yang sudah kita bahas di informasi ini ya guys. Nah, juga teman-teman yang mempunyai tim juga jangan lupa sampaikan ataupun informasikan ke teman Anda masing-masing, karena untuk tim Anda itu juga akan mempengaruhi hasil koin Anda ya guys. Jadi kalau misal kemarin sebelum ada titik exchange ya guys, itu teman-teman misal undang 50 orang ataupun 100 orang, kalau cuma sebatas segitu itu semuanya akan sia-sia ya guys. Jadi memang harus lakukan proses selanjutnya, yaitu harus download lagi yang namanya titik exchange dan lakukan KYC. Nah, disitu juga nanti kita ibaratnya harus kerja keras lagi untuk menginformasikan ke teman-teman ataupun ke tim kita masing-masing ya guys, untuk melakukan KYC yang kedua agar koinnya itu ataupun bonusnya itu bisa masuk ke akun kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.